Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar hari ini? Pasti luar biasa kan? Kita ketemu lagi di hari Minggu untuk ibadah pratama bersama Kakak Dinda. Walaupun dengan keterbatasan kita harus bertemu dalam video, tapi kakak harap kalian bisa bersukacita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai, kita akan menyanyikan satu lagu. Ini pasti adik-adik pasti sudah tahu semua lagunya, yaitu kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Yuk berdiri, bersama-sama kita bertepuk tangan dan bersukacita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memasuki firman dan mau mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul walaupun dalam keterbatasan kami, karena dunia sedang tidak baik, karena dunia sedang mengalami adanya wabah corona. Bapak, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati dan sertai kami agar kami bisa memiliki telinga seorang murid dan kami bisa memahami firman yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kiranya Kau berkati firman ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Kita ambil Alkitab kita, karena firman hari ini terambil dari Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Yuk kita mau buka Matius 28 ayat 11 sampai yang ke-15. Sudah? Kalau sudah, kita mau baca bersama-sama dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang disarankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan mengenai para penjaga kubur dan juga imam-imam kepala. Jadi ceritanya adalah para penjaga kubur yang menjaga Tuhan Yesus, mayat dari Tuhan Yesus, itu melaporkan semua kejadian tentang kebangkitan dari Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala. Nah, ketika imam-imam kepala itu mendengar seluruh cerita yang diceritakan oleh para penjaga kubur, mereka tidak setuju dengan kabar kebangkitan dari Tuhan Yesus. Mereka tidak ingin bahwa kabar kebangkitan dari Tuhan Yesus
didengar oleh seluruh orang Yahudi. Jadi para imam-imam kepala itu menyuruh para penjaga kubur itu untuk memberitakan kabar bohong. Kabar bohongnya adalah para penjaga kubur itu harus memberitahukan kepada seluruh orang-orang Yahudi bahwa mayat dari Tuhan Yesus malam-malam dicuri oleh murid-murid dari Tuhan Yesus ketika para penjaga kubur itu sedang tertidur. Padahal ya adik-adik, kejadiannya adalah Tuhan Yesus telah bangkit, bukan dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga kabar kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak terdengar oleh seluruh orang Yahudi. Para penjaga kubur itu melakukan dan memberitahukan kabar bohong yang disuruh oleh imam-imam kepala hanya untuk selembar uang. Mereka melukai hati Tuhan Yesus dengan memberitakan kabar bohong. Nah adik-adik, kakak sekarang mau tanya, siapa yang suka berbohong ketika bilang kepada orang tuanya, kepada mama dan papa? Semisal nilai ulangannya jelek karena tidak belajar. Wah, nilai ulanganku jelek, dapatnya 60. Takut bilang mama dan papa, takut dimarahin. Jadi adik-adik bilang bohong bahwa nilai ulangannya dapat 90, padahal dapat 60. Nah adik-adik, tindakan seperti itu tidak patut dicontoh. Kita tidak boleh melukai hati Tuhan Yesus untuk berbohong. Tuhan Yesus suka pada anak-anak yang suka berkata jujur, takut kepada berbohong. Jadi adik-adik, mulai sekarang kita harus belajar untuk taat kepada Allah dan juga berkata jujur. Oke? Say no untuk berbohong dan say yes untuk jujur. Firman hari ini semoga bisa menjadi berkat kepada adik-adik semua. Jadi, mari kita belajar menjadi anak teladan dan menjadi anak yang jujur. Kita mau menyanyikan satu lagu untuk belajar tentang menjadi anak yang jujur. Kita mau menyanyikan lagu Bohong Itu Dosa. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Bohong Itu Dosa. Ya, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong.
dari rumah. Kiranya berkat pada hari ini menyertai adik-adik sekalian. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.